Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane ya karena iki memang mungkin besok gak iso teko. Jadi aku tak nge video tentang penjelasan bagian materiku iki, monggo sampeyan rungokne, monggo. Nek memang dilewati monggo, soalnya aku menisuk juga apa nek ngarani bisa hadir sore pembacaan. Jadi sedikit tak jelaskan tentang materi yang memang dibagi nang aku. Jujur materiku ini hampir sangat mirip bahkan dengan materi maba tahun kemarin. Karena kalau kita bicara konsep aswaja sebagai manhaj, khususnya manhaj al-fikr yang dimana menjadi ideologi PMI itu memang sangat masih kurang lah ngomong referensi secara buku. Nah, ini dibuat acuan sama sebenarnya. Aku pun ketika buat materi PKD kemarin saya tak buat acuan iku buku manifesto sama buku teologi Bung Kris Aswaja yang coklat karena itu yang dari pesantren pergerakan. Nah, jadi tak lihat mapa tahun kemarin juga sama sih, ambilnya dari manifesto sama Aswaja yang coklat itu. Terus tak konmoto Abbas juga isinya sebenarnya sama. Jadi langsung saja Aswaja sebagai manhaj, PMII memandang bahwa Aswaja adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir. Jadi kalau kita bicara konsep manhaj atau Aswaja sebagai manhaj, Al-Fikr khususnya itu dicanangkan oleh Yai Said Akil Sirot. Nah, ketika itu melihat problematika sosial di mana butuh solusi dengan kebutuhan masalah masyarakat yang semakin kompleks, tapi dalam aturan tetap menggunakan aswaja. Maka aswaja yang sebelumnya adalah sebuah madhab atau dijadikan dalam tanda kutip sebagai acuan dogma agama, dijadikan sebagaimana konsep aswaja itu diambil intisarinya, kemudian dijadikan sebuah kerangka berpikir untuk nantinya kalau kita PKD pasti ada yang namanya manhajul harokah. Tapi pembahasan di sini adalah bagaimana pembahasan awal aswaja sebagai manhaj. Tentu kalau kita bicara aswaja sebagai manhaj, poin yang paling penting adalah 4T, nanti dibahas di belakang. Tapi sebelum itu seharusnya kita juga harus pelajari dulu tentang sejarah aswaja secara historis. Nanti udah ada penjelasan kan bagiannya teman-teman yang lain. Kalau nanti itu sudah paham, pasti secara berjalannya waktu bahwa sebenarnya konsep aswaja itu terspesifik menjadi sebuah konsepan itu adalah berkat seleksi para ulama. Setelah aswaja muncul, ketika sebenarnya kalau kita bicara tentang tataran aswaja muncul ketika zaman sahabat sudah ada, kemudian secara historis zaman Jabariyah, Qadariyah, aswaja bagaimana muncul menengahi keduanya. Nah, setelah itu maka sampai terjadi seleksi alam, karena memang kalau kita bicara tentang kemampuan ulama, semakin lama itu kemampuan manusia semakin menurun dalam hal ilmu. Maka tidak adanya standarisasi orang-orang yang mampu mencapai puncak mencapai standar pintar orang-orang dahulu, maka semakin lama pola-pola ideologis aswaja semakin dipetakan. Nah, kalau samain bahas tentang aswaja sekarang, kalau aswaja Asy'ariyah yang kita pakai atau Al-Maturidiyah katakanlah, itu kan kalau dalam hal madhab mengikuti madhabil arba'ah, kemudian tasawuf mengikuti dua, kemudian seperti akidah juga Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Itu adalah bentuk seleksi alam di mana akhirnya berjalannya waktu semua itu dipetakan karena memang keterbatasan manusia semakin lama itu, karena ilmu itu semakin lama akan semakin berkurang. Jadi kalau kita bicara sedikit di materi, menjaga keseimbangan dan juga aswaja bukan sebuah madhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir. Maka saya katakan tadi bahwa aswaja yang sebelumnya menjadi madhab, maka dalam perkembangannya aswaja juga bisa menjadi manhaj atau menjadi prinsip dalam berpikir dan juga prinsip dalam nantinya memunculkan sikap menghadapi sesuatu hal, khususnya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian persoalan agama sekaligus urusan sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita bicara aswaja, bukan lagi suatu ideologi yang nantinya bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam ranah keagamaan. Maka bagaimana konsep aswaja ini karena bahasanya sudah menjadi manhaj, bisa berkontribusi besar dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan di lain masalah keagamaan. Kemudian PMII berpegang pada prinsip-prinsip tawasud disebut dengan 4T, tawasud, tawazun, ta'adul, dan juga tasamuh. Lah, kalau kita bicara kenapa 4T itu muncul, menurut saya pribadi bahwa 4T itu muncul karena kebiasaan ulama-ulama aswaja, kan artinya golongan yang mengikuti mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan juga sahabatnya dan lain-lain.
pemetaan 4T itu muncul karena kebanyakan menurut saya karena pengambilan sikap para ulama-ulama yang berafiliasi ke Aswaja. Jadi bagaimana ulama-ulama itu, makanya ulama-ulama yang dalam menghadapi sesuatu itu bersifat moderat, kemudian tidak gerusa-gerusu dan kawan-kawan, itu disebut ulama Aswaja. Maka munculnya pemetaan tawasud sebagai salah satu ciri khas atau identitas Aswaja itu berjalan sendiri, berjalan seiring dengan waktu lah, katakanlah seperti itu, dan semakin diketok palu bahasanya ketika Yai Said Akil Sirot mencanangkan Aswaja sebagai manhajul fikih dan harokah. Dan kalau kita bicara Qaunun Asasi Nahdlatul Ulama juga dijelaskan bahwa Aswaja juga 3T kalau nggak salah. Neng NU itu sing gak apa mek? Ta'adul. Nah, kalau di NU itu non ta'adul, tapi kan sebenarnya di PMI ada tambahan ta'adul adalah orientasi dari 3T tersebut. Apa? Oh, penuh. Tapi kan podo secara nggak langsung kan afiliasi ini Banom NU di bawah Bapak Iku mau. Tapi kalau kita kan ada ta'adul, karena kalau orientasi 3T tersebut yo endingnya tetap di ta'adul. Kemudian di bawah penjelasan dari keempat T itu sendiri. Jadi jika kita mencermati doktrin-doktrin dalam Aswaja baik dalam akidah ataupun akhlak, maka bisa kita dapatkan sebuah metodologi pemikiran. Jadi dikatakan kita menjadi seorang kader PMI yang berideologi Aswaja adalah bagaimana ketika kita menentukan sikap dalam suatu masalah berpijak pada 4 metodologi prinsip lah, katakanlah seperti itu. Yang pertama tawasud atau moderat. Ini semua hampir sama bacaannya di buku Aswajanya Bung Kris yang coklat. Jadi mungkin saya juga kurang baca karena buku ini digo teman-teman. Jadi mungkin ini nanti buat evaluasi ini hampir sama bahkan untuk beberapa tahun kemarin. Karena menurutku yang terpenting adalah pemahaman SC itu sendiri. Karena memang yang saya bilang tadi cukup sedikit referensi untuk kita bicara tentang manhajul fikih dan harokah. Kemudian nanti mungkin evaluasi untuk berikutnya pasti akan tak teliti lagi, kalau memang ada tambahan kita tambah lagi begitu. Untuk tawasud ialah sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan dan ke kiri. Dalam konteks bangsa dan negara, pemikiran ini sangat urgen menjadi semangat dalam mengakomodir beragam kepentingan perselisihan mencari. Jadi tawasud sebuah sikap tengah atau moderat tidak cenderung ke kanan dan kiri. Artinya begini, dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemikiran moderat ini sangat urgent menjadi semangat. Artinya dalam menghadapi, kalau konteks bernegara ketika kita katakanlah menghadapi sebuah problematika, kalau kita bicara sosial politik ada kepentingan di situ. Lah, bagaimana kita mengakomodir kepentingan? Maka ada istilah seperti ini. Ketika kita bermain politik, berpindah haluan itu bukan berarti kita tidak amanah, tapi kita paham di mana kita berada, itulah yang lebih memberikan bahasanya memberikan manfaat lah. Dan kalau kita tidak memilih itu, malah kemudorotan yang ada itu adalah bentuk tawasud atau tidak condong ke kiri dan ke kanan. Kita pastilah kita bersikap itu pasti, tapi bersikap dengan alasan, dengan meminimalisir kemudorotan, itulah adalah hal yang lebih baik. Kemudian tawazun atau berimbang. Tawazun ialah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintervensi dalil-dalil. Ini kalau kita bicara konteks awal munculnya Aswaja di zaman adanya teologi Jabariyah dan Qadariyah, tawazun atau berimbang diartikan bahwa Aswaja saat itu mengambil jalan tengah ketika ada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa semua perilaku manusia dikontrol oleh Tuhan dan sebaliknya Tuhan tidak punya hak untuk bisa mengatur hambanya. Manusia berhak menentukan takdirnya sendiri. Akhirnya Aswaja saat itu muncul, jadi menengah-nengahi. Sama juga ketika ada saat itu teologi yang menganut paham bahwa rasionalitas adalah akar pemikiran paling tinggi, dan juga ada golongan yang seakan-akan merendahkan akal dan juga meninggikan Al-Quran dan hadis dalam menentukan pijakan hukum. Maka Aswaja saat itu muncul dengan metode berpikir yang baru, yaitu bagaimana dalil akal digunakan untuk bisa mencerna dalil dalam Al-Quran. Dari kolerasi penggabungan antara dua konsepan tersebut yang sering dibuat saling dibuat tidak arah gitu loh, saling bermusuhan, tapi dalam konteks Aswaja
ketika berdirinya bagaimana Aswaja menyatukan konsep berpikir itu antara dalil akli dan nakli, bagaimana sebenarnya keduanya adalah saling menguatkan, bukan saling berbenturan begitu. Kemudian konsep ta'adul atau netral dan juga adil. Netral di sini kalau kita bisa sikap adil dan netral dalam melihat, menimbang, menyikapi dan menyelesaikan segala masalah. Adil tidak selamanya berarti kita menyamaratakan. Kalau analogi yang sangat normal, ketika kita katakanlah ada seorang mempunyai 2 anak, katakanlah seperti itu. Kemudian satu anaknya SMA, yang kedua itu anaknya SD. Bukan berarti kemudian kita mengatakan adil dengan nyangoni podo-podo sing SD 5.000, sing SMA 5.000. Bukan. Karena itu tidak melihat situasi dan kondisi. Seharusnya kalau logikane kalau memang SMA kebutuhannya lebih banyak, maka sing SMA disangoni 10.000, sing SD 5.000. Jadi adil tidak harus sama, tapi bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau bahasanya di sini adalah sikap proporsional berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. Kalaupun adil menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan, hal itu hanya berlaku ketika realitas individu benar-benar sama, setara. Nah, jadi koyok bahasanya ilat lah, sebab musababe. Kalau memang adil itu diartikan harus menyamaratakan, entah itu bagian, entah itu berbentuk kebijakan, keputusan, maka harus ada sisi-sisi yang sama, harus ada sifat-sifat yang sama yang akhirnya mengharuskan kita mengartikan adil adalah sama rata. Tapi sejatinya adil adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan hak dan kewajiban sesuai dengan konteksnya. Jadi menyikapi suatu hal dengan proporsional, bahasanya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tasamuh, ialah sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan perbedaan dan keanekaragaman. Mungkin ini sudah banyak dibahas sama teman-teman kalau kita bicara tentang toleransi. Bagaimana toleransi bisa diartikan bukan kita kemudian meyakini agama lain benar, tapi ada di bawah itu yang bukan berarti kompromi akidah, bukan mengakui kebenaran, keyakinan dan kepercayaan orang lain. Toleransi agama juga bukan berarti mengakui kesesatan dan kebatilan sebagai sesuatu yang benar, yang salah dan salah tetap harus diyakini sebagai salah dan benar. Jadi konsep toleransi adalah bagaimana menghargai orang lain dalam sisi hak asasi manusia. Contoh, kita bisa menghargai orang karena beda agama, bukan dalam tanda kutip kita mengiyakan mereka, dan juga dalam tanda kutip kita mengatakan bahwa mereka salah, tidak. Tapi bagaimana posisi kita sebagai makhluk sosial harus bisa menghargai orang lain, karena kita juga mempunyai, nanti dibahas bagaimana kita punya hak yang sebenarnya harus kita miliki, dan kita juga harus bisa menjaga hak orang lain. Maka toleransi di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai seseorang. Kalau bahasa Marsudi Syuhud, salah satu ketua PBNU, orang Islam, Muslim yang baik adalah orang Islam yang ketika dia berada di suatu tempat, orang-orang di sekitarnya tidak merasa terganggu. Itulah artinya toleransi. Jadi orang, ketika kita beda budaya, agama, apapun, orang tidak akan merasa bahwa kita ini musuh dan kita bukan dalam posisi dianggap orang lain, dan kita harus berusaha tidak egois dengan diri kita. Maka toleransi itu penting sekali. Apalagi kalau kita bicara PMI itu ranahnya adalah sosial kemasyarakatan, agent of change kalau teman-teman mengatakan. Jadi bagaimana kita berusaha beradaptasi dengan sosial kemasyarakatan. Kemudian prinsip Aswaja sebagai manhaj. Kalau kita bicara prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip akidah pengolah. Kalau kita langsung saja, yang pertama akidah. Dalam bidang akidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini harus dilihat bagaimana Aswaja itu menjadi sebuah ideologi yang kuat. Harus melihat beberapa aspek yang harus dikuatkan. Yang pertama apa? Bidang akidah. Kalau kita bicara akidah, yang terpenting adalah uluhiyah atau memahami sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua yaitu sifat tauhid, mengesahkan. Kemudian nubuwat. Kemudian ada al-ma'ad. Kalau al-ma'ad mungkin agak asing. Coba tak cek di Google, ternyata al-ma'ad itu artinya bagaimana memahami proses kehidupan setelah di dunia. Jadi ada yang namanya kehidupan akhirat. Itulah al-ma'ad. Kemudian bidang sosial politik. Berbeda dengan golongan Syiah memiliki sebuah. Jadi kalau Samian mungkin memahami
teologi Syiah. Syiah itu sudah memiliki konsep bernegara, yaitu bagaimana bernegara dengan sistem khilafiyah dengan pemimpin yang namanya imamiyah. Tapi kalau kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya tidak ada aturan resmi dalam mengatur sebuah negara. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, ada sebuah teori seperti ini. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi atau aritokrasi, terserah asal mampu memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang dipenuhi oleh sebuah negara. Negara itu syaratnya bagaimana? Yang terpenting adalah bagaimana negara bisa memakmurkan rakyatnya. Toh kalau itu memang bukan terpaksa, kalau itu memang cocok dengan budaya, maka sah-sah saja, seperti itu. Karena makanya kalau sampean dulu pernah lihat Turki Utsmani, karena kebanyakan saat itu juga menganut golongan Sunni, tidak akan pernah tercapai kesepakatan siapa rajanya, apa logonya. Kan itu setelah Turki Utsmani kan banyak digelar kongres-kongres Islam untuk bagaimana membangun khilafiyah Islam lagi, tapi tidak akan pernah ketemu karena memang budaya masing-masing tempat itu berbeda. Maka saja tidak punya konsep baku tentang negara. Kemudian prinsip kebebasan, ini sudah sering kita bahas, nanti bisa teman-teman bahas lebih dalam lagi bagaimana bahasannya apa itu, al-usul khamsah atau 5 prinsip yang harus dijaga. Bagaimana menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta benda, menjaga, itu bisa kita artikan masing-masing bahasannya, bagaimana kita memahami hal tersebut. Kemudian musyawarah kesetaraan derajat, bahwa manusia diciptakan lebih tinggi dan yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dan yang lain. Perbedaan adalah sosiologi yang fakta yang timbul akibat relasi proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan logis. Jadi kesetaraan derajat artinya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar supaya kita bisa menerima bahwa mau tidak mau dengan perbedaan tersebut kita adalah makhluk sosial yang harus mengenal satu sama lain. Maka kesetaraan derajat ini poinnya. Jadi dengan perbedaan yang sedemikian rupa, dengan warna kulit yang berbeda, negara yang berbeda, terus kemudian ras, kulit, agama yang berbeda, pokok hal-hal yang beda, karena Tuhan pasti menciptakan sebuah perbedaan. Kalau kita melihat anak kembar pun pasti ada sisi di mana dia berbeda dengan saudara kembarnya. Tetapi harus diperhatikan, Allah tidak pernah membedakan dalam tanda kutip derajatnya lah. Yang terpenting kalau kita bisa memahami. Artinya tidak ada bangsa ini lebih tinggi dari bangsa ini, tidak ada. Maka kesetaraan derajat itu harus menjadi sebuah prinsip dalam kita memahami aswaja sebagai manhaj itu sendiri. Makanya kalau kita ada yang namanya mustadafin atau kaum yang tertindas, dalam posisi kita kenapa kok memperjuangkan para mustadafin? Karena yaitu tadi keresahan kita dengan melihat kok tidak adanya kesetaraan derajat, maka mau tidak mau kita harus memperjuangkan kesetaraan derajat tersebut. Kemudian dalam bidang istinbat atau pengambilan hukum, ini sudah sering kita pelajari, bahwa kalau kita aswaja, apalagi aswaja Asy'ariyah, dalam pengambilan hukum mengikuti 4 cara. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Mungkin nanti bisa dibahas panjang lebar tentang hal itu. Jadi bagaimana 4 itu harus untuk juga. Kalau dalam Al-Quran tidak jelas, kita bisa memahami lebih dalam mana-mana yang mungkin lebih masih umum di Al-Quran dengan memahami Al-Hadis. Kalau mungkin Al-Hadis kita tidak tidak menemukan titik temu, maka kita ijma' dengan kesepakatan para ulama. Kalau tidak, kita qiyas, menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lain dengan ilat yang sama. Itu catatannya. Kemudian dalam hal tasawuf, Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi lah, kita kalau aswaja Asy'ariyah dalam mengikuti dalam bidang tasawuf, kita berorientasi kepada konsep pemikiran dari Imam Junaidi Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Jadi menjelaskan tasawuf artinya ini lebih ke lebih bagaimana menjelaskan tasawuf itu menjadi salah satu prinsip dalam menempatkan aswaja sebagai manhaj. Engkau berada di malaikat telah membersihkan hati. Ini bagaimana, ini simpel sih. Tasawuf itu bagaimana? Saya kemarin itu waktu pelajaran apa saya lupa saya. Bahwa kalau kita secara nggak langsung sebenarnya jasmania itu mendorong seseorang dalam melakukan rohaniyah itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu melalui jasmania. Jadi betapa pentingnya dalam konsep, apalagi kita PMI pasti ada harokah, ada bergerak lah. Bagaimana pentingnya ketika nanti kita melakukan sesuatu
melakukan sesuatu, dorongan yang muncul dari dalam adalah suatu hal yang positif. Maka menurut saya pentingnya tasawuf atau memelihara batin itu perlu dilakukan dalam tanda kutip kita sebagai kader yang menginginkan semakin kuatnya ideologi aswaja pada diri kita. Maka 7 prinsip tersebut harus kita perjuangkan dan juga kita matangkan supaya manhaj itu benar-benar menjadi dasaran berpikir kita. Jangan sampai kita menjadi kader yang sok sudah bermanhaj, sok sudah berideologis, tapi apa yang kita keluarkan melalui sikap, melalui kebijakan sebenarnya malah mencoreng nama baik PMII ataupun tidak sesuai dengan akidah itu sendiri. Terima kasih kawan-kawan.